Apa kabar ibu-ibu muda maupun ibu-ibu tua? Kesempatan ini janji saya seperti biasa di video saya yang ke-28 kita masih terus semangat untuk membahas dan berdoa bersama. Kali ini kita berdoa yaitu lebih spesial khusus untuk ibu-ibu kita yang hamil muda. Bagaimana perasaan kalian, para ibu-ibu muda yang baru hamil? Saya ucapkan selamat bagi kalian semua ya. Horas, semangat terus. Jadi bagaimana perasaan ibu-ibu sekarang ini yang kalian rasakan saat ini hamil bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Bagaimana perasaan? Pasti berbeda-beda bukan? Jadi kadang banyak permintaan yang tidak masuk akal alias ngidam. Ada juga si ibu kadang tidak mengetahui bahwa dia sedang hamil muda. Ada itu, beda-beda kan. Ada juga ibu hamil yang mudah tersinggung. Nengok suaminya aja muntah. Tetapi nengok suami orang gemasin, nyubit. Tapi tidak semua orang ya, tidak sama ya. Ini beda-beda. Pokoknya kalau ibu-ibu yang hamil itu ya dengan bawaannya masing-masing. Ada yang gampang marah-marah, marah aja kerjanya hari, salah semua yang di rumah, suaminya juga salah, keluarga juga salah, yang nelpon salah, yang WA salah, acara di TV juga ikut salah, gara-gara ibu muda. Tapi ini ya bagi yang merasa aja ya, kadang mudah tersinggung. Jadi kadang panik, stres alias depresi ya. Itu ada alasan tertentu ya. Karena dia bukan satu orang, dua orang dia ya. Ada dua orang. Jadi suasana hatinya berubah-ubah. Nah, kalau secara medis itu disebabkan karena meningkatnya jumlah hormon. Ya. Jadi terutama hormon progesteron pada trimester pertama sehingga ibu hamil itu mudah tersinggung. Bisa jadi karena gugup khawatir akan kondisi bayi yang akan dilahirkan. Namun, jangan menjadi bawaan hamil menjadi alasan untuk beraktivitas. Ya, ingat ya ibu-ibu cantik, ini mandi harus suami yang mandiin. Pokoknya jadi alasan hamil ngapa-ngapain nggak mau. Ke toilet diantar, ke kamar diantar, naik tempat tidur dilayani, silakan nyonya besar. Seperti itu ya. Jadi bayi yang ada di dalam badan si ibu hamil itu bukan hanya menerima makan dan minum yang enak, bukan. Dia juga menerima kegembiraan, kesedihan, tergantung bawaan ibunya yang mengandung, ya. Jadi saran saya istirahat yang cukup, ya. Makan buah dan makanan yang segar. Jangan lupa juga bersosialisasi. Bisa melalui WA, telepon saudara, teman ya. Telepon orang tua biar hilang depresi, apalagi PPKM di rumah saja. Keluar takut kena virus, nanti dua orang yang kena ya, bukan satu orang. Pokoknya jaga baik-baik bayi yang di dalam kandungan. Dan yang terakhir, jangan lupa mengontrol emosi dan perbanyak berdoa. Sekali lagi, perbanyak berdoa ya. Sehingga anak itu menjadi anak yang rajin berdoa. Kadang bawaan hamil itu bawa juga sampai melahirkan. Dan anak yang besar juga. Contoh lah, kalau ibunya sedang hamil ngamuk-ngamuk aja, nggak ada yang benar di dalam rumah. Nanti setelah melahirkan kadang-kadang ya mirip fotokopi, ngamuk aja anaknya itu. Kenapa? Tingkat stresnya berat ya. Jadi kita tuh tidak sendiri di sini. Kita masih bersama Santo Gerardus, orang kudus yang terkenal ya. Jadi semasa hidupnya Santo Gerardus ini berkunjung ke rumah kawannya, yaitu keluarga Pirofalo ya. Itu rumah sahabatnya. Jadi sapu tangan Santo Gerardus ketika itu yang dikantonginya itu jatuh di kursi di rumah Pirofalo. Dan anaknya yang gadis itu
anak dari keluarga Pirovalo ini menyerahkan kembali ke Santo Gerardus. Tetapi dalam suatu nubuat, penglihatan Gerardus mengatakan, simpanlah sapu tangan itu, akan berguna bagi suatu hari kelak. Itu pesan Santo Gerardus. Jadi memang anak gadis itu simpan, ya, sapu tangannya itu disimpan sebagai kenang-kenangan berharga dari Santo Gerardus. Maka anak gadis itu setelah menyimpannya, anak gadis itu beberapa tahun kemudian ia merit, nikah, ya, ia menikah, berkeluarga. Waktu hamil mau melahirkan itu terjadi kesulitan yang luar biasa, sakit yang waduh mohon ampun lah, ya, sakit yang memang sangat-sangat sulit untuk melahirkan. Jadi tiba-tiba ia teringat sapu tangan dari janji Gradus dulu, ya, Santo Gradus itu. Jadi kemudian diusapkanlah sapu tangan ke kandungannya, dan Bapak Ibu seketika itu juga bahaya berlalu, sakit sembuh, dan melahirkan bayi secara normal dan sehat. Dan akhirnya sapu tangan dari Santo Gradus tersebut diwariskan dari satu ibu ke ibu yang lain secara turun-temurun sampai ke generasi berikutnya. Beberapa keluarga memotongnya sapu tangan dan mengambilnya sepotong kecil hingga tersisa secari kecil saja. Jadi mungkin kalau anak-anak milenial sekarang nggak tahu ya sapu tangan itu apa. Bahkan belum pernah lihat sapu tangan. Jadi kalian searching aja di Google. Kalau zaman dulu, zaman kami tahun 60-an, 70-an, jadi sapu tangan itulah barang yang paling berharga. Kalau kenang-kenangan orang muda mau pacaran, ya diberikan sapu tangan, bukan yang lain-lain. Kalau sekarang enggak, WA, ya. Kalau dulu sapu tangan disimpan-simpan, bahkan nggak dicuci, terus disemprot-semprot minyak wangi, minyak Rita zaman dulu. Nah, minyak wangi yang kayak minyak kelapa, ada minyak-minyaknya. Oke, kita kembali ke judul, tidak usah berlama-lama. Saya ucapkan selamat buat ibu-ibu hamil. Semangat terus ya, pantang menyerah. Perbanyak berdoa, perbanyak berdoa. Mari kita bersama Santo Gradus memohon sama Tuhan agar kalian melahirnya selamat, bayi juga sehat, pintar, cerdas, ya, bagi orang tua, nusa dan bangsa. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Gradus Mayela yang diberkati Allah, berbagai keajaiban dan mujizat yang diberikan Allah kepadamu untuk menolong orang hidup maupun orang mati. Oh Santo pelindung para ibu hamil dan anak bayi yang belum melahirkan, mujizat terjadi pada anak perempuan Pirovalo yang ketika menghadapi maut saat hendak melahirkan, ia selamat. Tuhan, ia melahirkan, diselamatkan oleh Tuhan melalui sapu tangan ajaib yang diusap di kandungannya, yang merupakan kenang-kenangan dari Engkau. Aku mohon kepadamu, doakanlah para ibu hamil yang hendak melahirkan dan lindungilah bayi yang ada saat ini di kandungan ibunya, agar selalu sehat. Doakanlah kandungan agar tidak sakit berlebihan, dan segeralah melihat dunia baru yang kelak akan dibaptis menjadi anggota komunitas, anggota gereja, dan pengikut Kristus. Mohonkanlah pada Tuhan kita Yesus Kristus agar ibu dan bayinya selamat dan sehat. Tuhan Yesus yang baik hati, kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.